Halo teman-teman, ini adalah FPGA Development Board Xilinx Zing 7010, hasil repurpose dari lagi-lagi mining Bitcoin control board ya. Kali ini mereknya eBuzz 4205. Setelah sebelumnya saya selalu nunjukin repurpose FPGA Development Board dari Antminer S9 Control Board ya. Board ini sama murahnya karena beli bekasan mining. Harganya bervarian dari yang $5 sampai $20. Kalau yang ya harganya sampai $20, bentuk fisiknya masih bersih ya, lebih mulus. Ini beli saya yang $20 karena yang $5 khawatirnya udah terlalu udah terlalu kurang bagus gitu ya kondisi fisiknya. Secara spek SoC-nya sama ya. Xilinx Zing 7010 CLG 400 ya. Jadi jumlah spek processing sistemnya ya, dual core ARM Cortex A9 dengan programmable logic setara RTX 7 ya. Namun untuk onboard RAM-nya dia hanya 256 MB ya, dibandingkan dengan yang dari Antminer control board ada yang varian 1 GB, ada yang varian 512 MB ya. Untuk NAND flashnya di sini hanya 128 MB. Kalau di yang Antminer S9 ini 256 ya. Jadi kalau dilihat sepintas ini serba setengahnya ya. Ethernetnya juga cuma 10/100 ya, belum gigabit, sementara di yang Antminer S9 sudah gigabit. Nah, kalau dilihat-lihat jadi ini tidak terlalu worth secara speknya ya, karena lebih rendah dari yang Antminer S9. Jumlah I/O-nya juga tentu saja bisa dilihat ini ya. Lebih banyak dari yang lebih sedikit ya si eBuzz 4205, malah lebih banyak si Antminer S9. Cuma dia unik bentuknya ke kanan seperti ini, right angle konektor. Kalau yang di Antminer S9 kan ke atas ya. Ini mungkin lebih enak kalau mau dibikin expansion board, bisa ditempel ke kanan. Dan kalau ditanya alasannya kenapa saya beli ini, nah dibandingkan Antminer S9, kalau teman-teman googling gitu ya, repurpose miner control board gitu ya, akan sangat banyak sekali ditemukan yang berbasis eBuzz 4205. Jadi projectnya tuh lebih melimpah dibandingin yang Antminer S9. Walaupun ini control board yang ini lebih banyak ditemukan di Toped ya, di marketplace di lokal. Sementara ini ya jarang yang ready stock di lokal, jadi ini pun saya beli langsung dari AliExpress. Kelebihannya apa? Selain project-project yang ada gitu ya, header JTAG-nya ini 2,56 mm pitch ya, versus yang di sini 2 mm pitch gitu ya. Jadi saat saya hubungkan ke Xilinx JTAG, nggak perlu adapter ke header 2 mm seperti ini gitu ya. Jadi saya bisa pakai yang standar DB konektor 14 pin yang biasa ya, yang spacingnya tuh 256 mm, 2,56 mm. Nah, selain itu juga bentuknya compact, dan di sini ada lubang untuk spacer atau apa gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, saya bisa taruh spacer seperti ini. Sementara kalau di Antminer S9 boardnya cenderung lebih besar, tidak ada lubang untuk spacer ya, jadi agak repot. Di bawahnya pun cuma pakai karet gitu ya, seperti ini. Nah, kelebihannya memang nggak terlalu banyak, cuman yang menarik ya compact, projectnya banyak ya yang bikin di online. Teman-teman bisa coba aja cek di Google gitu ya, di googling eBuzz 4205. PNQ image juga banyak yang nge-build ya. Nah, ini makanya saya tertarik untuk coba beli gitu ya. Harganya juga ya sama karena bekas mining ya.
bekas control board mining. Selanjutnya nanti saya akan tunjukin untuk compare saya jalanin Ping OS dan juga saat di bare metal programming gitu ya, dari Selling SDK, dan juga ngeflash programmable logicnya gitu ya dari Vivado. Nanti kita akan lihat apakah mulus gitu ya. Dan satu lagi pembedanya itu lupa bilang ya, yang sangat nyaman sekali di Unmanned RS9 itu dia punya boot select ya, bentuknya jumper gini. Teman-teman bisa cabut, pasang, dan nanti bisa digunakan untuk mengatur boot boot location ya, bisa dari JTAG, NAND flash, SD card gitu ya, dengan tinggal cabut pasang bagian sini, ikutin tabel boot selectnya seperti ini di Unmanned S9. Tapi kalau di sini dia nggak ada jumper buat boot select, jadinya pakainya apa? Jadi nanti saya balikin lah ya, di bawah sini tuh ada resistor yang perlu kita desolder, pasangkan gitu ya, kurang lebih kayak gitu, pakai resistor jumper. Jadi nggak on the fly seperti ini, walaupun memang bisa kita modif lah, kita tarik kabel pakai switch atau pakai jumper lagi di luar, cuma akan kelihatan jelek karena keluar kabel ya. Secara spek, secara boot selectnya ya memang lebih bagus si Unmanned R9, tapi secara project dan ukuran boardnya ya bisa dilihat lebih compact, lebih kotak, dan ada lubang untuk spacer ya. Itu aja untuk perbandingannya. Nanti kita lihat project selanjutnya.